Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sekarang kita mulai berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doa. Tetap sehat. Semua belajar, mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari semuanya kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila ya. Semuanya berdiri dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu. Menurut kalian, di kelas ini ada benda apa aja sih? Buku, meja, kursi, papan tulis, jam, galon, apa lagi? Botol minum, terus lemari, apalagi? Sapu. Kalau kucing termasuk benda nggak kucing? Kenapa? Karena hidup. Emang benda itu cuman benda mati aja, nggak ada benda hidup. Nah, oke. Sekarang kita belajar tentang benda. Aneka benda di sekitarku. Oke. Lihat, ada beberapa gambar di sini. Di gambar yang pertama, ini ada apa? Buku. Kemudian ada apa? Botol. Selanjutnya, batu. Ada apa lagi? Tanaman. Ada apa lagi? Pensil dan penggaris. Berarti tanaman itu termasuk benda atau tidak? Benda. Tapi benda apa? Benda hidup. Jadi benda itu ada dua, benda hidup dan benda mati. Menurut kalian, apa benda-benda yang ada di sini semuanya sama? Tidak. Apa yang membedakan? Ada benda hidup dan benda mati. Terus? Beda bentuk. Yang satu bentuknya apa? Kotak. Yang botol? Panjang atau tabung. Tabung karena ada ruang yang kosong yang bisa diisi. Kemudian bentuknya apa kalau batu? Abstrak, tidak berbentuk. Kemudian kalau tanaman bentuknya tinggi. Selain itu apa yang membedakan? Ya, selain hidup dan mati, selain bentuknya kotak, bulat, lonjong, beda warna, betul, berbeda warna. Baik anak-anak, selanjutnya inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi benda di sekitar berdasarkan sifat fisik seperti tadi, ada bentuk,
warna, dan ukuran. Selanjutnya, mengelompokkan benda sesuai sifatnya melalui kegiatan pengamatan. Yang ketiga, menggali informasi dari teks dan penggaris menggunakan satuan sentimeter. Keempat, menjelaskan penggunaan benda-benda di lingkungan rumah dan sekolah. Yang kelima, menunjukkan sikap musyawarah saat menentukan kelompok benda. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil diskusi secara lisan maupun tulisan. Baik, duduknya sudah per kelompok ya. Sudah. Ini ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok. Masing-masing ada 4 atau 5 orang. Ada yang 6 ya. Setiap anggota kelompok maju ke depan untuk mengambil beberapa media yang ada di depan. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 kamu. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. Tolong dikeluarkan pensilnya dan buku tulisnya. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Sekarang Ibu bagiin dulu LKPD-nya ya. Dikerjakannya per kelompok. Jadi kalian harus diskusi. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya, nanti baru mulai ya. Nanti kalau Ibu sudah bilang mulai, baru mulai. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu. Sebelum kalian mengisi LKPD, mari kita lihat dulu ke depan. Di sini ada 2 jenis benda, yaitu ada benda apa? Benda mati. Dan benda hidup. Benda mati itu diantaranya ada apa? Botol minum. Kemudian benda hidup ada apa aja? Tanaman, binatang, bunga, betul. Kalian sudah bisa membedakan antara benda mati dan benda hidup? Bisa. Kalau burung itu termasuk apa? Benda hidup. Kalau sapu? Benda mati. Kalau jam? Kalau botol minum? Benda mati. Kalau kucing? Oke. Selanjutnya perhatikan lagi ke depan. Di sini ada sifat-sifat bentuk. Ada apa aja? Ada warna, tekstur. Kalau warna itu ada apa aja sih? Terus putih, terus pink, hitam, orange, hijau, apalagi ungu, coklat, dan masih banyak lagi. Sekarang kalau bentuk, ada apa aja kalau bentuk? Lingkaran, terus persegi, segitiga, dan kalau ini bentuk apa? Abstrak atau tidak berbentuk. Abstrak, betul. Kalau ukuran ada apa aja? Besar, kecil, terus panjang, pendek, dan apa lagi? Tinggi, rendah, betul. Selanjutnya tekstur. Kasar. Coba pegang batu yang ada di depan kalian, itu teksturnya apa? Kasar. Coba pegang daun yang ada di depan kalian. Teksturnya halus. Oke, kalian sudah membedakan tekstur? Bisa? Bisa. Sekarang silakan kalian amati benda-benda yang ada di depan kalian seperti buku, pensil, botol minum,
tanaman dan batu. Silakan diukur. Silakan ditulis di tabel pertama. Diamati di tabel pertama. Tulis nama bendanya, warna atau bentuknya, panjangnya berapa senti, kemudian bahannya dari apa. Silakan diisi. Sambil berdiskusi ya.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Selanjutnya ini ada kalimat tanya. Contohnya, mengapa buku termasuk benda mati? Mengapa tumbuhan termasuk benda hidup? Terus mengapa botol terbuat dari plastik yang ringan? Sekarang tugas kalian adalah membuat 3 kalimat tanya. Silakan kalian buat kalimat tanya mengenai benda yang ada di depan kalian. Ibu sudah memilih 1 pertanyaan dari berbagai kelompok. Sebutkan pertanyaan yang Ibu sudah pilih dari kelompok 1. Kenapa tanaman berbentuk abstrak? Kenapa tanaman berbentuk abstrak? Oke. Selanjutnya kelompok 2. Mengapa tanaman bisa melayu? Kenapa tanaman bisa melayu? Oke. Selanjutnya kelompok 3. Mengapa batu berbentuk apa? Batu berbentuk apa? Cina gitu. Oke, selanjutnya kelompok 4. Mengapa tanaman benda hidup? Baik. Ada yang bisa jawab? Mengapa tanaman berbentuk abstrak? Berbeda-beda jenis. Karena berbeda-beda jenis. Kemudian kenapa apalagi? Bertumbuh, betul. Selanjutnya kelompok 2 tadi apa pertanyaannya? Kenapa tumbuhan bisa melayu, Cina? Kekurangan cairan. Baik. Selanjutnya di kelompok 3. Batu itu berbentuk apa? Abstrak. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa tanaman benda hidup? Ada yang bisa jawab? Karena tanaman
bertumbuh. Betul. Kalian membawa penggaris tidak? Coba Ibu lihat, kalian membawa penggaris? Iya. Sekarang kalian ukur buku yang ada di depan kalian. Ukur panjangnya berapa senti? Diukur, sok. Berapa senti bukunya? 29,5. Kelompok 2 berapa senti? 12,5. Kalau kelompok 3 berapa senti bukunya? 29,5. Kelompok 4 berapa senti bukunya? 24,6. Punten, pinjam dulu. Apakah kalian sudah benar cara mengukur buku itu bagaimana? Coba Ibu mau tahu kalian mengukurnya bagaimana? Dimulai dari 0. Betul. Berarti sudah betul ya. Sekarang kalian ukur batu yang ada di depan kalian. Berapa senti? Kan ayah di dia. Sok, tapi kalian kurang-kurang ukur. Berapa senti batunya? 9. Kelompok 2 berapa senti batunya? 5,5. Kelompok 3 berapa senti bukunya? Batunya? 14 senti. Kalau kelompok 4? 8,5. Sekarang kalian ukur botol minumnya. 17,5. Kelompok 2? 21. Kelompok 3? 21. Kelompok 4? 21. Berarti kelompok 2, 3, 4 sama ukuran botol minumnya. Selanjutnya ukur tanaman yang ada di meja kalian. Coba berapa senti? 15,5. Cik. Berapa senti? 13. Kalau kelompok 2 berapa senti? 8,5. Kelompok 3 berapa senti? 13 senti. Kelompok 4 berapa senti? 10,5. Sekarang ukur pensil yang ada di meja kalian. Mati. 16 cm. Kalau itu 17. Kalau kelompok 3 11,5. Kalau kelompok 4 17. Nah, setelah kalian mengukur, barusan ditulis ke tabel yang ada di lembar pengamatan. Nah, sok silakan tulis. Sekarang buka lembar pengamatan yang belakang. Di situ ada tabel kedua.
pengelompokan benda. Tadi kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda mati. Sekarang kalian tulis benda hidup dan benda mati itu ke dalam kelompok-kelompoknya. Ada apa saja yang ada di kelas ini? Benda di sekolah, yang ada di sekolah benda apa aja? Yang hidup tulis, benda apa aja? Benda mati apa aja tulis. Kemudian bahan-bahannya.
Hari ini kita sudah melakukan beberapa pengamatan. Yang pertama kita mengamati apa? Benda yang ada di sekitar kita. Seperti apa? Batu, terus pensil, buku, terus botol minum. Ada 5 yang sudah kita amati dengan beberapa sifat benda seperti warna, terus ukuran, terus bahan, terus tekstur. Selanjutnya kita mengelompokkan benda hidup dan benda mati. Apa saja benda hidup yang ada di sekitar kita? Tanaman, pohon, hewan, bunga, kucing. Terus benda mati yang ada di sekitar kita apa saja? Terus botol minum. Oke, dan masih banyak lagi. Sekarang perhatikan dulu semuanya ke depan. Nah, di antara gambar ini menurut kalian manakah yang sudah kalian ukur tadi, manakah yang paling panjang? Penggaris itu ukurannya 30 cm. Sedangkan buku berapa? 29,5. Sekarang apa yang paling kecil ukurannya? Batu, Bu. Ada yang batu, ada yang tanaman, ada yang pensil. Kelompok 1 apa yang paling kecil? Batu. Kelompok 2 apa yang paling kecil? Batu. Kelompok 3 apa yang paling kecil? Pensil. Kelompok 4 apa yang paling kecil? Dibuka lagi lembar pengamatannya. Di situ ada refleksi di belakang. Hari ini apa saja sih yang sudah kalian pelajari? Benda hidup dan mati. Terus sifat-sifat benda. Terus bentuk benda. Terus ukuran benda. Terus panjang benda. Terus tekstur benda. Baik. Ada yang masih kebingungan tidak? Dalam mempelajari mengenai aneka benda hidup dan mati yang ada di sekitarku. Ada yang masih kebingungan tidak mengenai pembelajaran hari ini? Semuanya sudah mengerti? Sudah, alhamdulillah. Baik, kalau begitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa pulang. Duduk siap, siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Oke. Jangan lupa ya, pekerjaan rumahnya dikerjakan. Kalian mengerjakan 2 benda mati dan benda hidup. Kemudian kalian kelompokkan berdasarkan bahan pembuatannya.